calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dengan saya, Anik Widayanti, guru SMP Negeri 1 Gunung. Dan saya, Sri Aningsih, guru SMK Negeri 2 Donorojo. Dan saya, Grahini Triningsih, guru SD Negeri 3 Bomo, Kecamatan Punung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Graini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oh iya, Bu Graini hari ini menggunakan kucing, Bu, ya, dengan Bu Ani. Iya, betul, Ibu. Oke, sebelum melakukan proses kucing, nanti ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu. Bagaimana? Boleh kan, Bu? Oh, boleh, Bu. Silakan. Iya, terima kasih. Nah, begini, Bu, nanti Bu Grahini itu dalam kucing ini berperan sebagai coach, ya, Bu, ya. Terus nanti Bu Ani akan berperan sebagai kucing. Nah, nanti saya akan ikut mengamati proses kucing yang akan dilaksanakan Bu Graini dan Bu Ani. Nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, saya juga akan mengamati apakah langkah-langkah kucing yang dilakukan Bu Graini itu sudah sesuai dengan alur pirta apa belum. Nanti saya juga akan mengamati apakah Bu Graini itu akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Selain itu, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari kucing. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Graini. Nah, nanti Bu, ya, di dalam proses kucing itu jangan lupa Bu Graini harus menyesuaikan dengan prinsip inti kucing, ya. Itu kan ada kemitraan, terus ada juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Graini. Yang pertama itu, Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Graini kembangkan dalam proses kucing ini nanti? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan sedangkan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya, baik, Ibu. Nah, berarti nanti Bu Graini itu akan mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching, Bu, ya. Nah, itu tadi yang disebutkan Bu Graini tadi ada kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya itu, Bu, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Graini kembangkan dalam proses kucing ini tadi nanti? Dalam ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, Bu, ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, Ibu. Iya. Berarti Bu Graini itu nanti lebih spesifiknya kepada dua kompetensi, Bu, ya. Jadi tadi ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu, ya? Iya, Ibu. Itu yang akan saya kembangkan. Oke. Nah, baik, Bu. Untuk indikator ketercapaian, Bu, ya, dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Graini itu seperti apa?
Saya ingin indikator ketercapaian itu saya ingin melihat apakah Koci sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan juga Koci memiliki rencana ke depan yang akan dilakukan itu apa saja. Oh iya ya, baik. Jadi indikator ketercapaian yang ingin dilakukan Ibu Grahini itu dengan saat Koci itu menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga tadi yang disebutkan Bu Grahini itu Koci itu memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu Bu ya? Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah Bu Grahini berikan kepada saya. Nah, silahkan Bu Grahini melakukan proses kucing. Nanti saya akan mengamati, dan jangan lupa nanti silahkan dilakukan dengan sebaik mungkin. Nanti Bu, setelah proses kucingnya selesai, nanti kita ngobrol lagi. Begitu Bu ya? Iya Ibu, siap. Oke, silahkan Bu Grahini untuk melakukan proses kucingnya. Iya Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu Ani, Bu Grahini. Selamat siang Ibu Ani. Silakan duduk Ibu Ani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ani. Bisa minta waktunya sebentar Ibu? Tentu saja boleh Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ani? Alhamdulillah saya baik, sehat Bu. Tapi hari ini saya sedikit ada masalah Ibu. Oh pantas kalau saya lihat-lihat Ibu Ani dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Ada apa? Ada masalah apa ya Ibu Ani? Benar Ibu, memang sekarang ini saya sedikit ada masalah Ibu. Bu Grahini gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik dan juga bahagia Ibu Ani. Alhamdulillah. Ibu Ani lagi ada masalah apa ya? Iya begini Bu Grahini. Bolehkah saya minta waktunya sebentar ya Bu? Saya ingin ya sekitar 15 menitan lah Bu ya. Tentu saja boleh Ibu Ani. Iya, saya mau bercerita tentang masalah yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Silahkan ceritakan apa yang menjadi masalah dari Ibu Ani. Begini Bu Grahini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu juga hanya 50% saja. Oh, jadi murid Ibu Ani di kelas itu kurang antusias dalam pembelajaran yang diberikan Ibu Ani, dan juga jumlah murid Ibu dalam mengerjakan tugasnya hanya 50% saja. Seperti itu Ibu? Benar Ibu. Jadi menurut Ibu Ani ya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan itu saya mendapatkan solusi Bu. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang kurangnya antusias murid-murid saya dalam menerima pembelajaran dari saya gitu Bu. Baik Ibu Ani, menurut Ibu nih ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Ani ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu, pembelajaran saya itu kurang menarik Bu. Jadi murid-murid itu merasa bosan ketika saya memberikan pembelajaran. Jadi saya itu memberi pembelajaran itu hanya monoton saja, menggunakan metode ceramah. Jadi yang berbicara itu dominan saya kalau di kelas itu. Oh, jadi pembelajaran yang Ibu Ani berikan itu kurang menarik bagi murid-muridnya ya Bu. Muridnya menjadi bosan, pembelajarannya terlalu monoton, hanya menggunakan metode ceramah, dan Ibu terlalu dominan berbicara. Benar Ibu yang saya sampaikan itu? Iya betul Ibu.
Kira-kira nih Bu ya, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya, tentunya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, pembelajaran yang asik gitu, tidak monoton, tidak membosankan. Nah dari situ saya itu ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Aning. Lalu menurut pendapat Ibu ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa belajar dengan senang, dengan asik, dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid itu. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga memberikan ice breaking ataupun game gitu ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik gitu Bu. Wah, membuat murid senang dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu berikan, itu sangat bagus Ibu. Mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu berikan? Kemungkinan karena saya memberi tugas itu terlalu banyak ya Bu. Jadi siswa itu tidak semua bisa mengirimkan tugas yang saya berikan, karena tugas saya itu kan melalui online Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ani, media pengumpulan tugas yang seperti apa yang Ibu berikan itu? Saya memberikan tugas itu dengan membuat video dan kemudian mengirimkannya itu melalui Google Form Bu. Adakah alternatif lain untuk mengirimkan tugas tersebut Ibu? Saya pikir banyak ya Bu ya. Saya itu sudah mencoba menggunakan berbagai cara, yaitu antara lain mengirimkan tugas itu secara manual, ataupun tugas itu selain membuat video. Tadi kan saya sebelumnya kan hanya membuat video gitu aja ya Bu ya. Misalkan itu dengan membuat tugas itu dibuat peta konsep dan kemudian ditulis di kertas, kemudian setelah itu dikirimkan melalui WA saya langsung ataupun mungkin dikirimkan secara manual ke saya begitu, dikumpulkan manual begitu. Wah, bagus sekali Ibu, dengan berbagai alternatif cara yang Ibu gunakan itu. Menurut Ibu, kira-kira murid Ibu ini perubahannya sudah ada di level berapa ya Ibu? Kalau saat ini mungkin di angka 5 ya Bu ya. Ya memang karena kodrat alam dan karakternya dari rumah. Sepertinya kalau di angka 10 itu masih tidak mungkin, masih jauh ya Bu ya. Jadi sekarang ini masih di angka 5 itu tadi. Oh, jadi masih di level atau di angka 5 ya Bu ya. Kira-kira targetnya murid Ibu nanti berada di level berapa itu? Kalau melihat kondisi alam ya Bu ya, di sekolah saya kan di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan internet. Seperti tadi kalau mengirimkan tugas melalui online itu kan mengalami kesusahan ya Bu. Mungkin berada di level 7 aja sudah bersyukur Ibu, alhamdulillah itu sudah bagus itu menurut. Baiklah Ibu, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam gitu ya Ibu, seperti melalui YouTube, internet, dengan media lainnya, dan saya juga ketika pembelajaran itu akan menayangkan PowerPoint, video, yaitu untuk menyampaikan materi, dan bentuk tugas yang saya berikan itu juga tidak hanya menentukan satu aja, tapi saya akan menyesuaikan dengan kemampuan dan menyesuaikan minat anak. Seperti tadi
istilahnya gini Bu, saya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa. Jadi memang anak-anak itu senang untuk mengerjakan tugas saya dengan sesuai dengan minat dan bakatnya tadi, tidak hanya dengan suruhan saya harus menentukan dengan tugas ini gitu ya Bu ya. Ya tadi misalkan dalam bentuk, kalau tadi saya hanya memperlakukan tugas itu video, itu misalkan dikumpulkan sesuai dengan keinginannya, misalkan kayak poster, infografis, terus ada peta konsep gitu ya. Yang kebetulan dengan materi saya itu sekarang peluang usaha jadi teori gitu ya. Wah, bagus sekali. Dengan rencana Ibu tadi yang menggunakan metode, media, dan menggunakan berbagai sumber yang relevan ya buat pembelajaran Ibu tadi. Mudah-mudahan semua berhasil ya Ibu ya. Amin. Siapa Bu yang dapat membantu Ibu Aning dalam menyusun rencana ini? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, terus rekan sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua wali murid Ibu. Baiklah Ibu, lalu apa saja komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya juga akan membuat murid-murid senang dengan kegiatan eksplorasi materi dengan berbagai sumber belajar tadi, dengan berbagai media untuk menyampaikan materi gitu ya. Dan tanpa ada unsur paksaan, sumber belajar itu nantinya akan saya serahkan kepada siswa, mau melalui apa itu jadi saya serahkan kepada siswa. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin. Iya Bu, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, iya Ibu Aning. Semoga kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Pertanyaan terakhir dari saya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Aning setelah kita mengobrol dan berbincang pada hari ini? Alhamdulillah, saya sekarang merasa lega Bu, merasa senang. Awalnya tadi merasa sedih ya Bu, agak galau gitu karena sudah mendapatkan solusinya dengan obrolan kita hari ini melalui penggalian potensi. Obrolan kita ini akhirnya saya bisa menemukan masalah yang saya hadapi gitu Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan juga ikut lega Ibu Aning karena Ibu Aning sudah bisa menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya. Ibu Aning juga bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari diri Ibu Aning sendiri. Iya Bu Grani, terima kasih banyak Bu Grani telah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama Ibu Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Grahini, tadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Aning Bu ya. Nah, gimana Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, perasaan coaching saya dengan Ibu Aning tadi semua berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi kucing tadi Bu ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Grahini. Baik Ibu, silakan. Iya, begini, yang pertama ini apa yang sudah didapatkan pada saat kucing ya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Grahini. Baik Ibu, tadi pada saat coaching saya melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Saya juga membantu
Koji menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Baik, berdasarkan penjelasan Bu Graini ya, tadi Bu Graini sudah berhasil melakukan kucing ya dengan menggunakan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati Bu ya, ini tadi memang benar Bu Graini itu sudah melakukan kucing dengan menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta itu kan yang pertama ada menanyakan tujuan kepada kuci ya. Tadi juga Bu Graini telah mengidentifikasi permasalahan dan juga meminta kuci untuk membuat rencana aksi. Nah, di dalam catatan saya Bu, ini saya juga mencatat bahwa dalam proses kucing tadi Bu Graini sudah melakukan secara fokus ya, hadir secara penuh dan juga mendengarkan aktif. Di samping itu Bu Graini tadi juga memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci, begitu ya. Nah, untuk kedepannya nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Graini kembangkan setelah melakukan proses kucing hari ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya yaitu saya ingin berlatih dan juga belajar dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta agar saya dapat menerapkan pada pembelajaran di kelas ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah Ibu. Baik Bu. Nah, jadi Bu Graini ya ingin selalu belajar dan berlatih terus untuk melakukan kucing Bu ya. Tentu saja dengan menggunakan alur tirta. Iya Ibu. Ya. Nah, semoga kedepannya Bu Graini semakin sukses. Amin. Ya. Oke, terima kasih Bu untuk hari ini. Tadi Bu Graini sudah melakukan kucing dengan alur tirta ya. Dan perbincangan ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama Bu Graini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Graini. Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Bu Graini. Gimana kabarnya Bu Graini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, ada sedikit yang saya ingin obrolkan sama Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh Bu, silakan Bu. Baik Ibu Ani, nanti dalam pelaksanaan coaching, Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Ani berperan sebagai coaching. Iya. Nanti saya akan mengamati Ibu dan juga nanti saya akan menilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan juga saya akan mengamati bagaimana coaching tersebut menanggapi dan menjawab pertanyaan yang Ibu Ani berikan. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada present atau kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baiklah Ibu, berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi inti yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu.
spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya Ibu. Baik, untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Baiklah Ibu, indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Ibu yaitu menemukan solusi dari permasalahan coaching dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching tersebut ya Ibu ya. Iya Ibu, betul sekali. Baiklah Ibu Ani, terima kasih atas jawabannya dan nanti setelah proses coaching ini kita akan mengobrol kembali ya Ibu. Baik, siap Ibu. Terima kasih Ibu Ani. Terima kasih kembali Ibu Grani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Boleh saya masuk Bu? Boleh, silakan duduk Bu Ani. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ani? Alhamdulillah saya juga baik, sehat, bahagia Ibu. Alhamdulillah. Bu, maaf nih Bu, saya ada perlu dengan Bu Aning. Apa hari ini Bu Aning sibuk? Oh, hari ini kebetulan saya tidak sibuk Ibu. Bagaimana Bu Ani? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya itu pengen cerita dengan Bu Aning. Iya, silahkan Ibu. Ibu mau cerita apa ini? Jadi penasaran saya. Iya Bu, begini loh Bu, mana ya Bu ya, saya itu kok merasa kurang nyaman ya Bu pada saat mengajar di kelas 8E. Saya itu kok bingung menghadapi anak-anak itu terutama si A dan si B Bu. Oh, begitu Bu Ani, merasa kurang nyaman ya di kelas 8E. Bisa diceritakan lebih jelas Ibu kondisi pada saat Ibu Ani mengajar di kelas 8E? Gini Bu, gimana ya? Setiap saya mengajar di kelas 8E dulu, si A dan si B itu kok saya merasa mereka tuh selalu berbicara sendiri gitu loh Bu. Terkadang juga mereka berdua itu sering izin ke belakang dalam waktu yang lama. Terus kadang juga mereka itu kadang juga tidak masuk, tidak mengikuti pada jam saya itu Bu. Nah, kadang timbul pertanyaan Bu dalam diri saya itu, apakah saya itu tidak bisa ya Bu mengelola kelas? Itu Bu yang menjadi pertanyaan saya. Oh, begitu ya Bu. Si A dan B itu sering berbicara sendiri, izin ke belakang, bahkan tidak ikut pada pelajaran Bu Ani. Begitu ya Bu Ani ya? Iya Bu. Sampai saya itu gimana ya, saya itu merasa pusing di kelas 8E itu Bu. Baik Bu Ani, mari kita bicarakan bersama kondisi yang sedang Ibu Ani alami. Nah, dari percakapan atau obrolan kita nanti, apa yang Bu Ani ingin dapatkan? Iya Bu, saya itu ingin dapat menciptakan suasana kelas itu yang nyaman dan aman Bu. Saya dapat mengelola kelas dengan baik, sehingga pembelajaran saya itu terlaksana dengan baik dan tujuan dari pembelajaran itu
itu juga dapat tercapai, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Coba Bu Ani ceritakan apa Bu Ani yang sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa ya Bu ya? Saya itu sudah mencoba Bu berbagai metode dalam pembelajaran itu, tetapi kok saya merasa belum ada yang benar-benar efektif Bu ya. Oh, begitu ya Bu. Untuk yang menjadi hambatan Ibu Ani itu untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Apa Bu ya? Saya itu masih kesulitan Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran saya Bu. Jadi dari upaya yang sudah dilakukan Bu Ani itu dibuat rentang nilai 1 sampai 10 itu posisinya di angka berapa ya Bu ya? Berapa ya Bu ya? Mungkin saya berada di angka 6 Bu, mungkin Bu. Ada pada angka 6 ya Bu ya. Kalau begitu setelah percakapan ini yang kita lakukan nanti, Bu Ani itu pengen di posisi angka berapa ya? Berapa Bu ya? Saya pengen pada angka 9 Bu. Nah kalau saya mengharapkan angka 10 itu kok kelihatannya tidak mungkin Bu. Saya belum siap itu Bu. Oh baik Bu Ani, jadi Bu Ani itu pengen mencapai di angka 9 ya Bu ya. Dan untuk mencapai angka tersebut Ibu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin Bu ya, saya akan menggunakan metode yang lebih baik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mungkin juga saya bisa mencari media yang menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin juga saya bisa melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan pembelajaran Bu. Untuk itu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu ya. Saya percaya Bu Ani pasti bisa melakukannya yang telah Ibu Ani pikirkan saat ini ya. Bu Ani tadi menyebutkan kemungkinan yang bisa Ibu lakukan itu yaitu menggunakan metode yang baik ya Bu. Media yang menarik dan melibatkan anak secara langsung. Nah, dari apa yang Bu Ani sebutkan, mana yang Ibu mau lakukan untuk mewujudkan tujuan Bu Ani tersebut? Dari yang saya sebutkan itu kok saya cenderung untuk Bu ya, melibatkan anak secara langsung Bu. Karena dengan melibatkan anak secara langsung itu gimana ya? Mereka itu dapat lebih fokus Bu dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka itu juga tidak akan merasa jenuh sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk saling berbicara satu sama lain Bu. Mungkin itu Bu. Wah bagus itu Bu. Dari apa yang menjadi keputusan Bu Ani itu ya, kapan mungkin rencana ini akan dilakukan Bu Ani ke depannya? Saya mungkin bisa tulisan kapan dari kapan? Wah bagus itu Bu. Dari apa yang menjadi keputusan Bu Ani, apa rencana Ibu Ani selanjutnya untuk kedepannya? Ya, saya akan mencari metode-metode pembelajaran yang melibatkan murid secara langsung Bu. Terus saya juga akan berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid Bu. Baik Bu Ani, jadi Bu Ani akan mencari metode yang melibatkan murid secara langsung. Terus metode yang melibatkan murid secara langsung itu yang seperti apa Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan? Ya, saya akan menerapkan metode diskusi Bu ya. Karena menurut saya metode diskusi itu kan nanti saya akan membentuk kelompok Bu. Kelompok itu saya sesuaikan dengan minat masing-masing. Nah, di dalam kelompok tersebut mereka akan berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Nah,
Dengan demikian kan mereka akan terlibat dalam kegiatan kelompok. Mereka juga akan saling mengemukakan pendapat Bu satu sama lain. Nah, kalau nanti kalau mereka sudah saling mengemukakan pendapat, hasil diskusi itu nanti akan mereka presentasikan di depan kelas Bu. Kan itu Bu. Wah, bagus itu Bu. Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Mulai minggu depan saja Bu. Untuk minggu ini saya akan gunakan untuk mencari referensi pendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan yang saya butuhkan Bu. Baik. Untuk mewujudkan rencana tersebut, apa yang menjadi komitmen Bu Ani? Saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan murid secara langsung Bu. Bagus itu Bu, saya setuju. Siapa yang akan mendukung rencana Bu Ani itu untuk mewujudkan atau yang akan mewujudkan dan yang menjadi rencana dan tujuan Bu Ani ini? Saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu untuk memperlancar rencana saya dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dan rencana saya. Wah, bagus itu Bu. Jadi ada kerjasama juga ya ini Bu ya. Nah, dari percakapan ini tadi Bu, apa yang sudah Bu Ani dapatkan? Gini Bu. Saya itu merasa terbantu Bu dari percakapan ini tadi dengan Bu Aning ya. Saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan. Terus tadinya saya itu merasa bingung bagaimana saya harus mengatasi permasalahan saya. Sekarang saya bisa mengerti dan saya juga tahu bagaimana saya harus mensikapinya. Gitu Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang karena Bu Ani sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ani hadapi. Nah, karena Bu Ani sudah menemukan solusinya ya dan sudah punya rencana yang akan dilakukan selanjutnya, solusi Bu Ani, maka percakapan kita kali ini kita akhiri ya. Iya Bu, saya mengucapkan terima kasih karena Bu Aning telah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan keluh kesah saya Bu. Ya sama-sama Bu Ani. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu untuk mengetahui sejauh mana rencana Bu Ani yang sudah Bu Ani laksanakan. Ya baik Bu, sekali lagi terima kasih telah membantu saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Iya Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, terima kasih Bu. Baik Ibu Ani, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ani. Apakah semua berjalan dengan lancar Ibu Ani? Alhamdulillah Ibu, semua sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu. Setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Ani tadi, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Ani itu seperti apa? Dalam pelaksanaan coaching dengan Bu Ani tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu dengan bertanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Ibu. Baik Ibu Ani, berdasarkan penjelasan Ibu dalam pelaksanaan coaching tersebut dengan Ibu Ani, sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur delta, yaitu bertanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ibu Ani juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, sehingga
Ibu Ani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pelaksanaan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal untuk kedepannya Ibu Aning ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang sudah Ibu laksanakan hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan lebih baik, lebih memahami lagi proses kegiatan coaching yang dilakukan hari ini Bu, sehingga nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Begitu Bu Gani. Bagus sekali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu dengan lebih memahami lagi proses kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, sehingga nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, hari ini telah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Semoga bisa bermanfaat dan kedepannya bisa sukses selalu ya Ibu Ani. Amin, terima kasih kembali Bu Gani. Iya, sama-sama Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ani? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Ani hari ini? Hari ini saya merasa senang dan bahagia Bu. Alhamdulillah Bu Ani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi ya Bu ya di pelaksanaan coaching yang dilakukan Bu Ani hari ini. Yang sebagai coachnya itu Bu Grani dan Bu Ani sebagai coachnya. Nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching tadi nanti itu sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Ani lakukan untuk proses coaching hari ini? Baik Bu Ani, insya Allah untuk kegiatan coaching kali ini tentunya saya akan mengikuti Alur Tirta Bu, di mana dimulai dari menentukan tujuan, terus juga mengidentifikasi masalah, terus kemudian juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, tidak lupa juga Bu, nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, jangan lupa juga untuk 3 kompetensi inti-nya ya Bu ya. Nah, yaitu ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, terus mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi jangan lupa itu ya Bu ya. Iya, baik Bu Aneng ya. Ya, seperti itu untuk penilaian saya nanti ya Bu ya. Monggo Bu Ani dan Bu Grandi untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Silakan dulu. Ya, terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Ani. Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Grandi. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi perasaan saya saat ini ada sedikit yang mengganjal Ibu. Oh, ada yang mengganjal. Jadi penasaran saya ini. Mungkin Bu Grandi ini bisa ceritakan lebih lanjut. Iya Ibu Ani, begini. Kalau Ibu Ani tidak sibuk ya Bu ya, bolehkah kita berbincang dan ngobrol sebentar Ibu? Iya Bu, silakan. Saya ada waktu kok. Begini Bu, saya mau sharing dengan Ibu Ani. Saya ada permasalahan dengan murid saya Ibu, yaitu dalam pembelajaran yang saya berikan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Ada murid saya yang dalam pembelajaran tidak fokus dan sering
mengobrol dengan temannya. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Graini itu saat ini ada permasalahan dengan muridnya di kelas. Begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Mungkin Bu Graini bisa menceritakan permasalahan yang dialami di kelas terkait dengan murid Ibu. Jadi begini Bu Ani, ada salah satu murid saya di kelas itu waktu mengikuti pembelajaran saya itu tidak fokus dan sering mengajak ngobrol teman-temannya. Jadi teman-temannya tersebut apa ya Bu ya, merasa terganggu. Dia mengajak ngobrol di waktu yang tidak tepat Ibu. Di saat saya menjelaskan dengan serius, dia malah mengajak ngobrol dan mengganggu temannya tersebut, sehingga kelas menjadi ramai, tidak kondusif, dan juga pembelajaran pun jadi tidak efektif Ibu. Jadi itu membuat saya sedikit bingung dalam menghadapi masalah itu Ibu. Begitu ya Bu. Baik, tadi Bu Graini menyampaikan ada salah satu murid Ibu ya yang tidak fokus pada saat mengikuti pelajaran, sering mengajak ngobrol teman gitu Bu ya. Iya, sehingga temannya itu merasa terganggu, apa begitu Bu? Iya Ibu, tepat seperti itu. Iya. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah yang dialami murid Ibu itu apa ya? Sebenarnya sudah Ibu. Saya sudah memanggil murid saya itu dan saya sudah berbicara secara individu juga. Saya menanyakan mengapa murid saya tersebut tidak fokus dan sering mengajak ngobrol temannya di saat pembelajaran berlangsung. Iya. Nah, jadi menurut Bu Graini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan atau obrolan kita nanti Bu? Saya berharap menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu Ani, saya memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti Ibu. Iya. Jadi Bu Graini ingin menemukan solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, menurut Bu Graini, dari pengamatan Ibu, hal apa yang membuat murid Ibu itu tidak fokus dan sering mengajak temannya itu ngobrol pada saat mengikuti pembelajaran Bu Graini? Kalau dari pengamatan saya ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya tidak fokus dan sering mengajak ngobrol temannya itu mungkin saya kurang dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk murid saya, dan media apa ya yang saya gunakan itu mungkin juga kurang menarik Bu di dalam pembelajaran saya di kelas. Iya. Jadi begitu ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu bisa fokus kembali dan tidak mengajak temannya ngobrol pada saat mengikuti pembelajaran Bu? Menurut saya, dengan saya memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga media pembelajaran yang beragam Ibu. Iya. Wah, saya sependapat dengan Bu Graini ya. Nah, sekarang menurut Ibu nih ya, apa yang bisa membuat murid Ibu itu dalam mengikuti belajar Bu ya, itu dapat merasa senang dan bisa fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Graini di kelas? Kalau menurut saya ya Bu ya, dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan mengetahui kebutuhan murid mengenai kesiapan belajarnya, minat belajar, dan juga profil belajar murid.
dan juga dengan menerapkan strategi pembelajaran yaitu diferensi konten, diferensi proses, dan juga diferensi produk, sehingga murid nanti akan dapat mengeksplorasikan potensi yang dimilikinya, yang ada di dalam dirinya sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh murid tersebut, Ibu. Wah, bagus sekali konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Graini ya. Ini Bu, menurut Bu Graini ya, dari apa yang Bu Graini sampaikan tadi ya, kira-kira apa ya, kondisi ideal yang bagaimana ya yang ingin Ibu lihat pada murid Ibu? Tentu saja ya Bu, saya ingin melihat dan mengharapkan kondisi murid yang dapat mengikuti pembelajaran saya dengan fokus dan tidak mengobrol dengan temannya. Murid yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan mempunyai manajemen diri yang baik, sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Ibu. Iya, saya setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu dengan murid yang ideal tadi yang seperti yang sudah Bu Graini sampaikan. Nah, selama ini apa yang sudah Bu Graini lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan ya Bu dalam mengatasi murid tersebut adalah saya selalu melakukan pendekatan individu dengan memahami kondisi murid, dengan menasihatinya juga Ibu. Murid tersebut akan menurut ketika saya nasihati, tetapi di lain hari murid tersebut akan mengulangi perbuatannya itu lagi, Bu. Mungkin ya karena murid tersebut menganggap apa yang telah dilakukan itu sudah benar, sehingga dia mengulangi perbuatannya itu lagi, Bu. Bahkan saya sudah menjadikan murid tersebut ketua kelas supaya murid tersebut mempunyai tanggung jawab yang nantinya akan merubah perilaku atau sikapnya tersebut. Iya. Sebetulnya Bu ya, yang sudah dilakukan Bu Graini itu dengan pendekatan individu, terus dengan memahami kondisi murid, terus apa lagi tadi, memberikan tanggung jawab kepada murid itu sebagai ketua kelas ya. Ternyata dampaknya masih belum terwujud, begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Mungkin ada hal lain yang perlu Ibu lakukan. Menurut saya ya Bu ya, hal-hal yang perlu saya lakukan mungkin dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas saya, sehingga saya bisa mengetahui kondisi emosional murid, murid dapat memiliki apa ya Bu ya, kesadaran diri dan dapat mengelola emosinya. Jadi Bu Graini ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu ya dalam pembelajaran Ibu di kelas. Iya Ibu ya. Nah kalau begitu, apakah ada yang Bu Graini lakukan untuk meningkatkan motivasi murid Ibu? Untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan Ibu, sesuai dengan kebutuhan murid, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Bagus itu Bu ya. Jadi Bu Graini akan menggunakan metode dan pembelajaran yang bervariasi Bu ya. Nah, menurut Ibu, murid Ibu ini ya, jika dibuat skala Bu ya dari 1 sampai 10 ya, menurut Ibu itu perubahan yang terjadi pada murid Ibu itu sudah berada di level berapa ya Bu ya? Mungkin untuk saat ini Bu ya sudah di angka 6 Bu. Karena dengan melihat kondisi lingkungan di sekitar mereka
dan karakter serta potensi yang dimiliki oleh murid saya tersebut. Ya. Jadi menurut Ibu Graini ya itu sudah berada di level 6 Bu ya. Iya, betul. Nah nanti Bu ya setelah percakapan kita ini nanti Bu Graini itu pengennya perubahan murid Ibu itu berada pada level berapa Bu ya? Misalkan di level 8 saja, saya sudah bersyukur Ibu. Sudah alhamdulillah, misalkan sudah dapat naik levelnya karena dia melihat kondisi sekitar murid tersebut ya Ibu ya. Jadi untuk misalkan naik di level 8 itu saja saya sudah sangat bersyukur sekali. Begitu Bu ya. Baiklah. Jadi Bu Graini setidaknya perubahan itu naik pada level 8 gitu Bu ya. Nah selanjutnya Bu, apa saja rencana dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Bu Graini hadapi saat ini? Baik Ibu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan misalkan dengan diskusi kelompok, bermain peran, dan juga games pembelajaran. Saya juga menggunakan media pembelajaran dengan penggunaan media YouTube yang menyangkut pembelajaran dan juga aplikasi Canva Ibu. Dalam menjelaskan dan dalam pemberian RKPD dengan gambar-gambar dan warna-warna yang menarik. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah ya Ibu ya. Anak-anak itu sukanya dengan tampilan-tampilan yang menarik, yaitu berupa gambar-gambar dan juga warna-warna yang menarik, baik itu video maupun gambar yang berwarna-warni. Saya juga melaksanakan ice breaking dan juga selalu mencari sumber belajar dari berbagai sumber, baik dari internet maupun dari praktik baik rekan sejawat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar pembelajaran yang saya harapkan tersebut dapat tercapai. Iya, bagus sekali ya rencana Bu Graini ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, Bu Graini itu akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, dari rencana yang akan Bu Graini lakukan itu, siapa yang dapat mendukung Bu Graini untuk mewujudkan rencana tersebut Bu ya? Yang dapat mendukung saya dalam rencana saya ini ada kepala sekolah Ibu, ada rekan sejawat, dan juga saya komunikasikan dengan orang tua murid. Ya bagus itu Bu ya. Jadi ada kolaborasi ya Bu ya dari sekolah dan juga orang tua murid ya. Jadi gini Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana Bu Graini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode, media, dan banyak sumber belajar, sehingga murid-murid saya tersebut ya Bu dapat bereksplorasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila Ibu. Ya, bagus itu tentu ya. Saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmen Bu Graini. Nah, apa yang sudah Bu Graini dapatkan ya dari perbincangan yang telah kita laksanakan hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang dan saya juga merasa lega. Saya bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan saya dan juga dapat menggali kemampuan saya. Saya juga merasa sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini, permasalahan yang saya hadapi, dan bisa menuju kondisi yang lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah kalau Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, saya juga merasa senang ya Bu Graini dapat
menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Ibu hadapi saat ini. Mungkin masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan sharing kepada saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu diharapkan kehadirannya oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, ya Bu, sama-sama Bu ya. Gini Bu, untuk mengetahui perkembangan ya dari solusi dan rencana yang Ibu Grahini akan lakukan, kita nanti dapat mengadakan pertemuan berikutnya Bu ya. Iya, Nanti Bu. ya kapan-kapan itu bisa menghubungi saya lagi, kita adakan pertemuan ya. Baik, Nah, Bu. untuk kali ini pertemuan perbincangan kita akhiri ya. Semoga Bu Grahini semakin sukses ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Ani, tadi sudah selesai melakukan proses coaching ya Bu Ani ya dengan Bu Grahini. Apakah sudah berjalan dengan lancar Ibu? Iya Bu, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi coaching hari ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ini. Iya Bu, baik, silakan. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, yang Ibu Ani inginkan tadi? Iya, gini Bu, tadi pada saat coaching itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu yang pertama itu dengan menanyakan tujuan, terus saya juga melakukan identifikasi masalah, terus saya juga tadi merencanakan rencana aksi saya dan juga tanggung jawab Bu. Selain itu saya tadi juga membantu uji untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu, berdasarkan penjelasan dari Bu Ani tadi ya, Bu Ani sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Demikian ya Bu ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati Bu tadi ya, saya sudah mencatat beberapa yang sudah saya amati. Ibu Ani itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama itu dengan menanyakan tujuan pada coaching, terus mengidentifikasi masalah, terus meminta coaching untuk membuat rencana aksi. Dalam proses coaching tadi saya lihat sudah fokus ya, hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, Bu Ani, untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ani kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Ya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah mengikuti coaching hari ini Bu ya, saya itu ingin selalu belajar dan berlatih dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Nah, kenapa Bu saya ingin belajar itu? Karena saya itu ingin menerapkan coaching itu pada pembelajaran saya di kelas Bu. Di samping itu saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Gitu ya Bu ya. Baik Bu Ani, ingin selalu belajar dan berlatih untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta tentunya ya Bu ya. Semoga kedepannya Bu Ani lebih sukses lagi dalam kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya hari ini ya. Hari ini telah melakukan
Kucing dengan Alur Tirta, dan saya akhiri ya Bu perbincangan hari ini. Semoga tambah sukses kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Ani.